Halo, selamat pagi semua untuk kita. Perkenalkan saya Litwina Sumarni Berutalam Banua. Saya bekerja di SD Negeri 101835 Bingkawan. Saya sebagai guru agama Katolik. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai peserta PPG akan melaksanakan praktek mengajar dengan materi yang saya bawakan di kelas 2 yaitu beriman dan berdoa kepada Allah. Lebih dahulu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga kami masih boleh merasakan cinta kasih-Mu pada kesempatan ini. Tuhan, kami akan belajar. Tuhan berkati kami, berkati semua pelajaran kami sehingga kami bisa menserap dan bisa menerima pelajaran itu menjadi ilmu baru bagi kami sehingga kami layak dan pantas menjadi anak-Mu dan kami juga mampu menerapkan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita akan bernyanyi lagunya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menyebutkan perintah-perintah Allah yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu dan memahami bahwa godaan itu ada dan memiliki semangat untuk berjuang melawannya dengan bantuan doa. Nah, melaksanakan perintah Allah Bapa di surga sangat mengasihi kita. Karena kasih-Nya yang besar, Dia memberikan perintah-perintahnya yang baik untuk kita jalani. Perintah Allah itu seperti peta atau aturan main yang membuat hidup kita menjadi lebih baik, damai dan menyenangkan. Jadi Tuhan mau kita mengikuti perintah-perintahnya atau aturannya supaya kita semua bisa selamat dan mendapatkan damai yang sesungguhnya. Nah, itu dia. Jadi, perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti menghormati orang tua dan guru. Nah, anak-anak ibu guru juga adalah orang tua kamu di sekolah. Wajib menghormati seperti kamu menghormati orang tua kamu. Bagaimana cara menghormatinya? Caranya dengan mendengarkan nasihatnya, membantu di rumah, belajar rajin, dan bersikap sopan. Melalui mereka, Allah menyayangi dan merawat kita. Nah, melalui kedua ini, orang tua dan guru, disitulah tindakan Allah menyayangi kita. Dengan
kasih sayang orang tua yang diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya, dan sebagai guru yang memberikan ilmu pengetahuannya dan mengajari kita di sekolah. Itulah cara Allah menyayangi kita semua, menyayangi kamu anak-anak ibu, dan menjadikan kamu anak Kristus yang sesuai kehendak Allah. Dan yang kedua adalah menyayangi sesama kamu. Nah, teman-teman kamu, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah, harus kamu sayangi. Bagaimana caranya? Berbagi mainan. Jika kamu memiliki mainan yang teman kamu tidak ada, bolehlah berbagi. Menolong teman kamu dalam keadaan kesusahan. Berkata jujur ketika kamu berbicara, ketika kamu bertindak. Tidak memukul, tidak mengejek. Yesus itu berkata, kasihanilah sesamamu seperti diri kamu sendiri. Nah, itu perlu kita ingat ya. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, berdoa itu tanda kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah sudah ambil bagian dalam kehidupan kita. Ditunjukkan di dalam kita sudah mendapatkan makanan dan minuman yang secukupnya. Lewat dari makanan dan minuman ini kita bisa bersyukur melalui doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan begitu juga berdoa sebelum tidur. Nah, berdoa itu sebelum tidur itu kita berdoa bahwa kita sudah dijaga Tuhan selama satu hari, sepanjang satu hari kita dijaga, maka kita patut dan wajib bersyukur, mengucapkan lewat dari doa. Mengucapkan syukur dan menjaga ciptaan Allah. Semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Ya. Nah, anak-anak ibu semua di sini ada aktivitas yang ibu berikan, yaitu aku bisa melakukan seperti gambar di berikut. Gambar yang pertama, kamu bisa melihat bahwa kamu bisa mewarnai gambar anak yang membantu orang tua, berbagi dan berdoa sambil mendiskusikan maknanya. Nah, setelah kamu lihat, nanti ibu bagikan LKPD-nya, kamu bisa mewarnain gambar yang sudah ibu sediakan. Nah, gambar yang sebelahnya itu adalah siswa berpasangan mempraktekkan cara menghormati orang tua dan menyayangi teman. Nah, contoh yang ibu buat ini, di slide yang ibu buat, ini adalah contoh menghormati orang tua ya. Nah, berjuang melawan godaan. Nah, anak-anak ibu, kita sering sekali jatuh ke dalam dosa karena kita mendengarkan bisikan godaan. Ya, bisikan godaan itu yang membuat kita sering jatuh ke dalam dosa dan berbuat jahat dan tidak berbuat yang tidak disukai oleh Tuhan. Godaan adalah perasaan atau pikiran yang mengajak kita berbuat jahat, seperti ingin marah atau berbohong. Godaan bukanlah dosa, melainkan ujian untuk memiliki. Godaan bukanlah dosa, melainkan ujian untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Kita semua pasti pernah digoda. Jadi anak-anak ibu, mulai dari bangun pagi kita sudah dihadapkan dengan pilihan. Pilihan itu ada godaan baik dan ada godaan yang buruk. Nah, dari godaan itulah yang memicu kita melakukan hal yang jahat, berbuat yang tidak disukai oleh Tuhan, bertindak yang kasar. Nah, jadi ketika kamu mendapatkan godaan yang jahat, kamu harus bisa berdoa dalam hati, membatasi hati, supaya apa yang kamu dengar, bisikan yang kamu dengar, yang itu tidak baik, bisa kamu batasi dengan doa yang sudah kamu sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, jagalah mulutku, jagalah pikiranku, jagalah tindakanku, supaya semua yang ada dalam tubuhku ini tidak tergoda berbuat jahat. Ya. Siapa yang menggoda kita? Nah, siapa yang menggoda kita? Suara hati yang salah. Godaan sering datang dari bisikan hati yang keliru.
kita tidak perlu takut, kita bisa berjuang melawan godaan. Nah, cara melawan godaan itu apa? Dasar yang paling utama anak-anak ibu, kita harus bisa berdoa. Minta bantuan, minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita kuat dengan godaan yang kita dapatkan. Supaya kita kuat untuk membatasi diri kita akan bisikan godaan itu supaya kita tidak laksanakan. Ya. Yang kedua itu adalah iblis. Iblis tidak ingin kita menjadi anak yang baik dan menjauhi Allah. Jadi misi dari iblis, tujuan dari iblis itu adalah supaya kita itu bisa renggang dengan Tuhan. Supaya kita itu bisa menjadi anak-anak yang jahat. Nah, itu adalah misi dari iblis. Nah, bagaimana cara kita bisa membatasi diri kita dengan iblis? Bagaimana cara kita supaya iblis ini tidak berkuasa dalam diri kita? Dengan apa? Dengan berdoa. Ya, dengan berdoa. Jadi berdoa itu adalah pondasi kita supaya kita menjadi anak yang Nah, dengan salib itulah kita bisa berjuang melawan godaan. Ya. Dan yang seterusnya kita berdoa dengan singkat dalam hati. Ucapan kecil yang begitu ajaib yaitu Tuhan Yesus bantulah aku. Atau Tuhan Yesus tolonglah aku untuk melawan godaan ini. Ketika ada godaan, ketika ada rayuan untuk berbuat jahat, sampaikan dalam hati. Tuhan Yesus, tolonglah aku supaya aku tidak jatuh ke dalam dosa. Gitu ya anak-anak ibu. Pasti sering kamu mendapatkan bisikan godaan. Nah, maka dari itu, mulai dari pelajaran ini, kamu harus bisa menanamkan dalam diri kamu bahwa Tuhan, bantulah aku untuk melawan godaan yang ada ini, gitu ya. Nah, yang seterusnya itu adalah cari bantuan. Segera pergi dari tempat yang menggoda atau minta tolong kepada orang tua atau guru. Ya, kalau ada menurut kamu yang begitu memaksa kamu melakukan kejahatan, cari orang tua di sekitar kamu atau cari guru supaya bisa membantu kamu tidak jatuh ke dalam dosa atau masalah. Gitu ya. Nah, seterusnya itu adalah contoh cerita godaan si kecil. Ya. Andi melihat permen adiknya di meja. Iblis membisikkan, "Ambil saja, kan adikmu tidak lihat." Andi ingat bahwa mencuri itu dosa, ya. Mencuri itu adalah dosa. Dia lalu membuat tanda salib kecil di dahinya dan berdoa dalam hati. Tuhan, bantu aku untuk jujur. Lalu Andi pergi bermain dan melupakan godaan itu. Nah, itu cerita singkat ya anak-anak ibu, cerita singkat untuk melawan godaan. Si Andi ini sungguh luar biasa karena dia mengandalkan Tuhan dalam hatinya, mengandalkan Tuhan untuk melawan godaan yang membisikkan dia. Ya. Nah, melaksanakan perintah Allah, berjuang melawan godaan adalah wujud dari iman. Iman kita tumbuh dan berkembang itu butuh makanan. Dan makanan itu adalah doa. Ya anak-anak ibu. Jadi kalau kamu tidak mau iman kamu itu rusak, gersang, atau tidak tumbuh, kamu harus berdoa, baca Alkitab, dan mau ke gereja, rajin ke gereja. Nah, itulah membuat iman kita menjadi subur dengan cara apa? Dengan kamu siram dengan doa, dengan kamu siram membaca kitab suci dan berbuat baik, ya.
lakukan perintah Allah, berusaha untuk melakukan perintah Allah seperti setiap hari. Ya, berdoa setiap hari, meminta kekuatan dan bimbingannya, terutama saat menghadapi godaan. Ya, gitu ya anak-anak ibu. Jadi pada materi kali ini ibu sangat berharap bahwa kita semua, kamu anak-anak ibu, mampu memahami bagaimana cara melawan godaan, bagaimana cara beriman kepada Tuhan Allah, dan bagaimana cara kamu agar kamu itu bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Allah, yang bisa melawan godaan jahat dalam kehidupan kamu. Nah, semoga pertemuan kali ini membawa begitu besar berkat bagi kamu dan kamu menjadi anak-anak yang baik. Nah, anak-anak ibu, mari kita tutup pertemuan ini dengan kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang indah ini. Tolong bimbing kami agar selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang mau melaksanakan perintah-Mu dan berani melawan godaan. Dan kami juga berharap Tuhan supaya kami semua ini bisa mengabdi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan menjadi sahabat bagi semua orang. Terpuji namamu Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Sekian juga tugas pemenuhan PPG yang saya buat. Saya Litwina Sumarni mengucapkan terima kasih.